Area kerja atau workspace pada Blender 2.8. Ruang kerja adalah grup atau area kerja adalah grup panel atau editor yang dapat disesuaikan dan dapat digunakan untuk alur kerja tertentu. Seperti alur kerja produksi sebuah model 3 dimensi, contohnya. Blender dilengkapi dengan area kerja yang telah ditentukan yang dapat ditemukan di tab bagian atas ini, ya. Ada layout, lalu ada modeling, ada sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing. Lalu kita bisa menggunakan scroll, ya. Nah, karena tidak habis gitu ya, untuk menggeser ini bisa menggunakan scroll atau middle mouse button atau mouse tengah. Nah, lalu ada scripting dan bahkan kita bisa menambahkan sendiri area kerja yang sesuai dengan keinginan kita. Layout. Nah, layoutnya ada biasanya untuk menyusun objek yang ada menjadi satu kesatuan. Nah, itu bisa kita gunakan layout dan biasanya layout ini objeknya dalam posisi objek mode. Lalu ada modeling. Nah, modeling kalau kita lihat objeknya dalam posisi edit mode, artinya objek yang cube tadi bisa kita rubah-rubah ya, bisa kita tambah, bisa kita kurangi ya sesuai dengan tools yang ada di samping kiri ini ya. Ini ada untuk editing objek ya, editing objek. Lalu ada sculpting. Nah, sculpting ini fungsinya untuk memahat. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita gunakan dulu subdiv ya. Nah, misalnya ini ya. Subdiv lalu kita apply. Nah, ini kita bisa gunakan misal ya untuk membuat sebuah objek ya. Misalnya ya. Misalnya ya ini contohnya seperti ini kurang lebih ya. Artinya membuat objek dengan menggunakan sculpting ya. Lalu ada UV editing. Nah, UV editing ini kita kembalikan dulu ke objek awal ya. Kita hapus saja ya, kita tambahkan cube lagi. Nah, UV editing ya. UV editing ini adalah untuk memberikan tekstur ya pada permukaan objek ya. Misalnya kita memberikan tekstur pada objek cube ini ya. Kita tambahkan tekstur dulu, lalu kita ya, kita ambil image teksturnya ya. Lalu ini kita agak geser sedikit. Ya, geser sedikit. Kita open, buka image tekstur. Nah, misalnya ini ya, kita buka. Nah, kita akan memberikan tekstur pada cube ini ya. Teksturnya ya gambar Acer ya. Gambar Acer, gambar komputer. Dan kita lihat lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi ada tampilan tekstur di sini ya. Viewport shadingnya look depth ya untuk menampilkan tekstur.
Nah, ini bisa kita edit-edit ya, bisa kita edit-edit. Misalnya kita besarkan, ya, jadi ukuran ini ya, atau kita geser, ya, misalnya seperti ini. Jadi teksturnya masuk semua ke dalam cube ini. Nah, itu mengenai UV editing. Lalu ada juga tekstur paint. Nah, tekstur paint ini kita mengecat ya. Gitu ya. Jadi bisa strength-nya bisa kita atur juga ya, atau warnanya bisa kita rubah, misalnya ya, kita memberikan namanya tekstur paint. Lalu ada shading. Nah, shading itu untuk memberikan menggunakan node ya, memberikan tekstur menggunakan node. Apakah itu bayangan atau tekstur kita menggunakan node, maka bisa kita manfaatkan shading ini. Lalu ada animation. Nah, animation adalah ya menggerakkan. Di sini ada panel dropsheet ya untuk pergerakan animasinya. Lalu di sini ada tampilan kamera ya. Kamera ini tuh tampilnya seperti ini ya. Kalau dia melihat dari sini, ini tampilan kamera dan hasil rendernya akan seperti ini ya. Misal, nah kita gerakan. Nah kita gerakan kalau kita animasikan maka dia nanti di dalam kamera itu akan ada animasi ya. Nah lalu ada rendering. Nah renderingnya adalah hasil render ya. Hasil render. Nah misalnya kita bisa pilih di sini. Saat ini kalau kita klik atau kita klik render ya. Misalnya kita render image ya seperti yang tadi, cube tadi. Nah, maka dia ini adalah hasil rendernya gitu ya. Itu juga ada slot-slotnya. Nah, slot itu adalah pilihan ketika kita merender. Misalnya ini slot 1. Nah, sekarang saya masuk kepada slot 2 ya. Slot 2 kita pilih di animation, misalnya kita rotate ya. R Z misalnya begini ya. Lalu kita render lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat slot 1, slot 2, nah itu jadi hasil rendernya bisa kita lihat menggunakan slot ini. Baik, kita lanjut lagi. Selain rendering ada compositing. Nah, compositing ini adalah untuk misalnya kita use node. Jadi misalnya kita akan memberikan efek. Nah, ini menggunakan compositing. Lalu ada scripting, memberikan script atau kode pemrograman. Dan terakhir kita bisa menambahkan sendiri menu atau panel window viewport yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan.